Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, saudara-saudara mahasiswa program Sarjana Sistem Informasi, peserta mata kuliah desain grafik dan visualisasi. Saya bicara desain grafis sih, ya. Grafik dan visualisasi. Kita ketemu lagi hari ini, alhamdulillah, dan alhamdulillah akhirnya satu tahun 3 bulan ya, setelah 1 tahun 3 bulan berkurung diri di rumah, akhirnya hari ini saya ngantor, saudara-saudara. Akhirnya hari ini saya kembali ke kampus ya. Kemarin ada instruksi bahwa sebagian dosen itu kembali berkantor dan sesuai jadwal semula. Alhamdulillah, artinya ya mudah-mudahan situasinya aman-aman ya, walaupun di beberapa daerah Indonesia masih zona merah dan ada yang dalam status PSBB, ada yang lockdown. Mudah-mudahan Makassar paling tidak aman-aman saja ya. Angkanya Makassar sih masih ada di bawahnya, tapi mudah-mudahan tidak sampai seperti wilayah-wilayah yang lain ya. So, mari kita tetap patuhi protokol kesehatan. Kalau tidak perlu, tidak usah keluar rumah, ya. Kemudian rajin cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, ya. Supaya kita cepat kembali ke kampus lah. Ya, mudah-mudahan semester besok kalian sudah bisa kuliah di kampus. Tapi jangan lupa KRS. Amin. Ya, jangan lupa KRS sudah daftar belum? Sudah, Pak. Sudah. Oke, ya. Itu buat semester depan tuh. Oke. Hari ini kita masih dengan konsep desain grafis, ya, tentang layout. Bagaimana kita mengatur tata letak di atas sebuah desain. Jadi kita cerita bagaimana kita bagaimana kita menyusun elemen-elemen yang sudah kita siapkan. Anda sudah paham tentang elemen-elemen desain ya? Ada yang bisa sebutkan apa elemen desain? Kalau mau cepat langsung sebut, kalau mau diketik silahkan. Line, shape, color. Line, shape, color. Value, volume. Value. Volume. Volume. Volume, oke. Value, volume, oke. Tekstur. Negative. Nah, ada lagi yang belum disebut. Negative space. Negative space. Oke, good. Ingat itu ya. Prinsip desain. Focal point, unity, blend, layout. Tunggu dulu, satu-satu. Theo. Focal point, unity, blend, proportion, and layout. Oke. Ya, sip. Berarti ingat ya. Nah. Oh ya, bentar. Sekarang saya ingin Anda yang saya pilih ini menjelaskan, ya, menjelaskan dari sisi desain ya. Sebenarnya banyak yang bagus, ya. Sebenarnya koleksinya banyak yang bagus, tapi penjelasannya lebih banyak ke konten. Padahal kita lagi cerita soal desain, ya. So, saya pilih 3, ya. Ini unik. Punya siapa nih? Ini koleksinya siapa? Saya, Pak. Oke, Michelle. Ya. Ceritain dulu, Michelle. Ya, jadi infografik ini itu dia mengenai ancaman yang dihadapi dunia. Kemudian infografik ini memiliki beberapa elemen desain yang dominan menurut saya, yaitu volume, color, dan tekstur. Nah, untuk yang volume itu dapat kita lihat bahwa grafik ini merupakan grafik 3 dimensi. Kemudian untuk tekstur, grafik ini memiliki kesan yang kuat, tidak polos maupun monoton. Nah, kemudian untuk elemen color ini, elemen colornya ini memperkuat grafiknya. Sehingga dia skema warnanya apa nih, Michelle? Ya, Pak. Color ini color scheme-nya apa? Skema warnanya apa? Skema warnanya. Iya.
Ini jangan cuma bilang color-nya memperkuat, ya, tapi ini colornya ceritanya apa nih? Skema warnanya apa nih? Yo, ada yang bisa bantu Michelle? Ini skema warnanya apa nih? TikTok, TikTok, TikTok. Loh, misal, oh buka presentasi yang kemarin. Ya, Pak. Oke, ketemu. Skema warnanya apa nih? Oke, lanjut dulu penjelasannya misal. Lanjut dulu, sebentar saya tanya lagi skema warna. Terus ini grafiknya dia menggunakan sistem pewarnaan RGB dengan warna dasar yaitu merah dan ungu. Merah, ungu. Oke. Kemudian prinsip-prinsip desain grafisnya ini kalau focal point-nya itu terletak pada grafik, kita akan langsung terfokus pada bentuk kata-katanya yang dipadukan dengan grafik bar chart yang 3 dimensi. Kemudian untuk kesatuannya terletak pada bentuk grafiknya walaupun ukurannya berbeda tetapi kayak membentuk satu kesatuan. Kemudian untuk variasi itu pada warnanya. Kemudian yang keseimbangan menurut saya itu grafiknya seimbang asimetris. Kemudian untuk tipografinya itu untuk tipe dia itu menggunakan sans serif karena tidak memiliki unsur tambahan pada sudut hurufnya seperti tanduk atau ekor. Dan untuk typeface-nya itu menurut saya kalau pada tulisan di grafiknya itu dia itu menggunakan typeface Franklin Gothic Demi, dan untuk tulisan yang What Scares the World itu dia dan tulisan pada grafik yang tinggi-tinggi itu Pak, dia itu menggunakan Bunchgrave Condense. Kemudian yang dicari ya? Kamu tunggu dulu, misal kamu cari tuh typeface-nya. Iya Pak. Ya, dicariin. Oke, good. Kemudian itu kalau yang sisanya itu yang untuk penjelasan dia menggunakan ITC Conduit Extra Bold. Nah untuk fontnya itu pada typeface Franklin Gothic-nya itu dia ada perubahan font seperti ukurannya yang besar. Kemudian tulisannya itu semua terupcase. Terus untuk yang menggunakan typeface Bunchgrave Condense, dia juga mengalami perubahan font pada ukurannya. Ada yang kecil dan ada juga yang besar. Kemudian diberi ketebalan atau di bold. Kemudian tulisannya juga terupcase. Dan yang terakhir itu typeface yang ITC Conduit Extra Bold, dia itu perubahan pada fontnya juga ukurannya menjadi sangat kecil dan disesuaikan dengan desain grafik dari infografik ini Pak. Oke, mantap misal. Tapi pertanyaan saya kembali ke color scheme, ya. Color scheme-nya apa nih? Yang lain mau bantu silahkan. Sudah ketemu? Siapa nih yang buka mic nih? Analogus, kata Helen, bukan Helen. Ya. Analogus itu apa? Kata Helen analogus, ada yang setuju? Oh, pasti nggak setuju karena saya sudah bilang bukan. Kalau analogus, berarti kalau ini biru ya, ini biru, ya, maka temannya ya dekat-dekatnya biru, ungu atau hijau, itu kan berarti bersebelahan tuh,
ya di lingkaran hiu, ya kan? Nah, atau ini merah, ya, ini merah, terus berarti kalau analogus itu cocoknya orange atau ungu, ya itu bersebelahan di lingkaran hiu, ya kan? So kesimpulan ini bukan analogus, ya Helen? Ada lagi pendapat lain? Monokromatik enggak lah Cindy, karena di situ ada 2 warna. Ya enggak? Ya. Kalau monokromatik hanya ada 1 warna, biru aja, nanti pakai halo, pakai perbedaan gelap terang, ya, atau perbedaan saturasi. Oke, ada lagi pendapat lain? Krik, 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 krik. Halo? Kok bukan analog? Bukan. Bukan. Analogus itu kan bersebelahan. Tetradik belum, Helen. Ya, tetradik kan berarti 4 warna tuh, Helen. Tetra artinya 4. Ya, tetradik artinya, tetra itu artinya 4. Triadik itu artinya 3. Jadi kalau dia 3 warna, dia triadik. Kalau dia 4 warna, berarti tetradik. Ya, jelas bukan ya, Helen ya? Jelas ya? Wah, udah hampir kesebut semua nih. Apa yang belum? Komplementari, Pak. Apa tuh, Tio? Komplementari. Nggak jelas. Tulis. Komplementari, Pak. Komplementer, benar. Komplementer itu bagaimana kalau komplementer? Komplementer dia tuh kalau di skema gambar roda hiu itu dia bisa lurus, Pak. Ya, dia berseberangan. Ya, warna yang berseberangan pada lingkaran hiu itu adalah komplementer. Coba, ini warna apa? Ini warna apa sebenarnya? Hiunya apa nih? Hiunya apa nih? Ini, Merah itu, Pak. hah? Hiu, Merah, hiu Pak. apa? Merah, Pak. Muda, Pak. Setuju nggak kalau saya bilang ini orange? Setuju nggak kalau saya bilang ini orange? Orange, tapi saturasinya rendah. Maka dia jadi kayak pastel gitu ya. Ya kan? Ini biru. Ya kan? Ini biru. Nah, coba lihat di lingkaran hiu. Orange sama biru itu posisinya gimana? Berdampingan. Enggak kan? Oke? Ya, ini adalah warna komplementer berseberangan. Ya, boleh juga pendekatannya warm color sama cold color, warna hangat sama warna dingin. Perhatikan yang dingin lebih dominan dari yang hangat, maka yang hangatnya pop keluar muncul. Ya kan? Gitu. Kemudian komplementer juga selalu menghasilkan warna yang pop. Ya, menonjol. Ini kalau misalnya saturasinya dinaikkan, gambar ini ya, saturasinya dinaikkan, maka ini orange-nya akan terang, ya, birunya juga terang, tapi dia tetap akan pop. Ya. Oke, pertanyaan saya yang kedua. Kenapa ini asik nih, ya? Dominan apa yang Anda lihat di sini? Ya, tentu grafik lah, ya. Tapi dari teori desain yang Anda sudah pelajari 4 minggu sebelumnya, apa yang dominan Anda lihat di sini? Ya, saya mau kasih tahu kenapa desain ini keren. Tulisannya, Pak. Tulisan, betul, Michelle. Kenapa Anda kok bahas itu? Ya, ini adalah permainan tipografi. Jadi yang menonjol sebenarnya tipografi. Ya. Tapi misal luar biasa, dicariin nih typeface-nya dicariin satu-satu ya. Susah itu. Atau kecuali ada sumbernya, ada sumbernya, ada bacaannya bahwa ini typeface-nya apa, ada ya, misal.
Tidak ada, Pak. Tidak ada. Jadi kalau cari satu-satu ini mirip font yang mana, mirip face yang mana? Iya, Ya. sama ada juga yang di web itu, yang font Ya. search. Oke. Ada tools ya. Nah, lihat. Ini tadi misal menyebut tekstur. Sangat benar. Jadi desainnya tidak licin ya, tidak polos, tapi ada tekstur. Dan teksturnya itu dibentuk dari type, dari teks. Ya. Kemudian dimainkan teks menggunakan kesan volume 3 dimensi, jadi teksnya disusun 3 dimensi. Ini menarik. Ya, makanya saya bilang ini desainnya keren. Ya. Nah, focal point kita itu langsung ke yang merah, ya, langsung ke yang orange. Kenapa? Ini adalah 5 yang tertinggi, ya nggak? Ya, jadi ini kan grafik batang sebenarnya nih. Ya, sebenarnya grafik batang, tapi disusun dalam bentuk 3 dimensi seperti ini, menarik sekali. Kemudian focal point kita di 5 yang teratas. Perubahan cuaca yang ekstrim, kemudian perubahan iklim, lalu bencana alam, kemudian cyber attack urutan ketiga, 1, 2, 3, 4, urutan keempat. Kemudian yang itu data fraud, ya, yang kelima itu ancaman yang paling ditakuti di dunia. Oke, jadi pertanyaannya kira-kira ya, kalau kita mau menelusuri ke belakang, pertanyaan si pembuat visualisasi ini apa ya? Maka mungkin pertanyaannya begini, apa yang paling ditakuti oleh masyarakat dunia, gitu ya? Dan terjawab paling ditakuti adalah perubahan cuaca ekstrim, kemudian perubahan iklim, bencana alam, lalu cyber attack, ya, keamanan internet, dan data fraud, pencurian data. Oke, keren, misal, thank you. Next. Siapa nih? Siapa 17? Oh, Natasha, nggak bisa nyala mic-nya. Oke. Kalau ditulis panjang ya. Ya udah, nanti lain kali. Tapi Natasha ini unik ya desainnya. Oke, thank you Natasha, sorry. Next, ini mirip ya, cuma beda, serupa tapi tak sama. Siapa nih? 20. Saya Pak. Theo, oke, silakan Theo. Infografik ini menjelaskan tentang bagaimana kita dalam menanamkan sebuah modal ke dalam berbagai macam aspek komponen seperti yang digambar ini. Ada yang menginvestasikannya di wine, di biola langka, di rumahan, di emas, dan lain sebagainya. Dan kalau yang saya bahas itu elemen-elemen dasarnya itu ada line dan selepas dari shape, volume yang memberikan kesan ruang, value-nya agak bermain sedikit, color, tekstur, dalam artian tidak polos atau monoton. Kalau yang saya bahas tentang tipografiknya itu, ini untuk typeface-nya dia menggunakan beberapa macam info. Dari infografik di atas ini terdiri dari typeface Solano Gothic MVB, dengan satunya itu ada, iya Pak, dengan yang satunya itu ada, tunggu dulu Pak, bingung, terlalu banyak, panjang sekali kan ini namanya. Oh, dengan tambah Sansboard. Ini tipografinya ini menggunakan 3 macam typeface, tapi disesuaikan. Seperti typeface yang untuk memberikan keterangan pada masing-masing gambar, itu satu typeface. Jadinya kesannya kita melihat dengan tulisan yang berbeda, tetapi untuk keterangannya itu sama semua. Dan untuk judulnya Raise a Glass to Equities, itu typeface-nya sama dengan keterangan, hanya
dimainkan di sisi fontnya. Artinya Oke. walaupun typeface-nya sama, tapi boldnya kan bisa dimainkan. Jadinya dimainkan dari sisi fontnya walaupun typeface sama. Dan untuk typeface penjelasan di bawah judul besar Glassdoor Activities itu juga berbeda. Dia menggunakan tipe yang tadi yang saya bilang itu tambah sans bold, dia memang khusus untuk penjelasan saja. Dan yang berbeda lagi typeface satunya itu ada di bagian angka. Angka di sini juga typeface-nya berbeda, karena angka juga terdiri dari beberapa typeface, ada beberapa jenis. Dan untuk angkanya ini memiliki typeface-nya tersendiri. Artinya supaya daripada menggunakan typeface yang sama untuk tulisan keterangan di tiap-tiap babak, maka pembuatnya ini dia menggunakan typeface tersendiri untuk angka, sehingga kita lebih mudah untuk membaca dan membedakannya. Dan mungkin itu sih Pak. Oke, thank you Theo. Ya, so contoh yang dikasih oleh siapa tadi nih? Michelle, ya, sama ini juga sebenarnya, ya, punyanya Natasha, kemudian punya Theodorus, itu adalah contoh yang bagus untuk pembahasan kita minggu lalu, ya, tentang tipografi. Ya, di sini yang dimainkan itu tipografi. Jadi bagaimana kalian bisa melihat tipografi itu punya peran yang penting di dalam sebuah desain visualisasi. Ya, ini juga mainnya tipografi ini. Ya, dominannya lain. Ya, dominannya adalah lain. Elemen dominannya adalah lain. Ya, kemudian dibantu sama color dan perhatikan tipografi. Ini kalau kita lihat tipografinya, ya, typeface-nya sama semua nih. Cuman dia bedakan font, ya, tadi seperti Theo juga bilang, judulnya dengan apanya tadi Theo? Ini ya, sama ya, cuman beda font. Keterangan di gambarnya sama. Di mana? Di ini ya? Ini ya? Yang di bawahnya Pak, yang ada tulisan kecil itu. Ya, itu. Nah, ya, nah, perhatikan, kita bisa kok pakai satu typeface saja, tapi kemudian beda-beda stylingnya atau beda-beda fontnya. Nah, dari sini juga kalian bisa lebih tegas membedakan mana yang disebut typeface, mana yang disebut font. Ya, jadi satu typeface saja misalnya, semuanya di ini satu typeface ini semuanya. Ya, bener nggak Natasha? Ditelusuri nggak Natasha? Ditelusuri nggak ini typeface-nya? Bener nggak? Ini satu typeface nih, cuman beda-beda style. Ya atau tidak Natasha? Natasha nggak bisa ngomong. Mungkin Natasha lagi ke toilet. Oke, ya, thank you. Hanya 3 dulu. Sebenarnya banyak, ada beberapa ya. Kalau hitung-hitung tadi ada sekitar 6 atau 7 yang keren-keren seperti ini. Tapi saya pesankan, kita lagi tidak bicara data, ya. Kita lagi tidak bicara data, kita lagi bicara desain. Jadi harusnya penjelasan Anda ya di dalam email itu adalah banyak tentang desain. Ada yang nulisnya sampai 5 paragraf, tapi 1 paragraf aja tentang desain. Ya, padahal kalau data, saya bisa baca sendiri datanya. Angka-angka persen di sini saya bisa baca data. Iya kan? Anda nggak usah jelasin lagi gitu. Padahal sebenarnya pilihan koleksimu itu bagus, cuman saya nggak tahu apakah nggak berani cerita sisi desainnya atau belum paham benar, ya. Kalau belum paham sudah coba aja cerita, nanti kita bahas lagi kan. Ya. Natasha belum telusuri ya, tapi memang setuju typeface-nya sama, ini ya. Yang ini ya. Typeface-nya sama cuma beda-beda font. So, bisa dibedakan ya, yang mana yang kita sebut typeface, mana yang kita sebut font. Oke? Lanjut. Oke, kita kembali ke teori kita hari ini, ke pembahasan kita hari ini tentang layout. Ya, bagaimana kita mengatur elemen-elemen di atas desain kita. Ya, jadi kalau kita umpamakan desain kita itu adalah selembar kertas, ya, maka bagaimana kita menempatkan elemen-elemen itu di atas kertas ini yang tadinya polos. Ya,
Saya sebenarnya tadi mau bikin gambar, tapi gimana ya? Sebentar ya. Saya ambil mudah-mudahan tidak lama. Saya coba. Bentar ya. Sebentar. Salah. Tunggu. Tunggu supaya kau lihat apa yang saya kerjakan. Saya buka di sini ya. Ya. Anggap ini sebuah ruangan, ya. Di sini ada pintu. Terus di tengah sini saya bikin ini. Ya, kau tahu Ji bilang saya dulu S1-nya arsitek? Hah? Oke. Anda punya kamar, ya? Anda punya kamar seperti ini. Terus ada sebuah kursi, sofa. Tunggu, saya gambar dulu sofanya. Anggap ini sofa. Tunggu, biar kelihatan sofa. Ya. Oke, anggap itu sofa ya. Nah, sekarang kalau saya minta Anda menempatkan sofa ini di dalam ruangan, ya, kira-kira Anda mau taruh di mana? Satu sofa saja. Saya bikin kotak saja ya, karena nggak peduli arahnya ya. Nanti arahnya bisa ini kan bisa diputar. Kalau begini kan nanti ada arahnya. Cindy, kalau Cindy katanya di sudut. Sudut mana Cindy? Sini. Tunggu dulu. Saya ganti dulu transparan. Oke. Sudut mana? Ups, salah. Cindy, sudut mana? Sudut sini. Wih, ini gede banget nih ruangannya nih. Tunggu. Bisa lagi dikit. Gini ya sofanya ya. Kebesaran malah. Ya udah gitu ya. Sudut mana Cindy? Yang dekat pintu. Pintu sini. Di sini. Itu sudut dekat pintu. Bukan, Pak. Di mana? Ini sudut dekat pintu nih. Oh, itu pintu. Kukira ini yang garis putih, Pak. Oh, yang ini jendela. Yang ini jendela. Ini jendela. Oh, Ini yang pintu. Ini nggak bisa lewat. Ini bisa lewat kan? Nah, jadi di mana? Di sini maunya. iya. Oke. Kalau tengah. Ya, ada yang lain idenya? Thank you, Cindy. Halo, Pak Kita, biasanya paling rajin bersuara.
Agak kasih tengah, Pak. Di tengah bisa menghadap ke jendela. Di tengah sini, ini tengah loh, Agak kiri-kiri kayaknya dikit. kiri-kiri dikit sini. Iya, jadi dia menghadap jendela kayak lihat pemandangan gitu. Oh gitu, oke. Jadi persis depan jendela ya. Ah, kalau Helen di mana? Garis atas. Di sini Helen. Iya Pak, di tengah, kiri-kiri dikit. Kiri-kiri dikit, kiri-kiri dikit. Kiri lagi Pak. Hah? Di sini dong, sama dengan Mas Cindy dong. Bukan, kanan. Kanan, Kayaknya kanan. situ, Berat nih. tengah-tengah itu, iya situ. Jadi pas masuk lihat kursi. Hah? Jadi pas masuk lihat kursi sama dari kursi itu Di bisa. sini dong, kalau pas masuk lihat kursi. Oh bukan Pak, yang di tengah tadi. Di tengah tadi sini. Iya situ. Oke, jangan lama-lama. Berat ini saya angkat kursinya nih. Oke, ada pendapat lain? Ada pendapat lain? Nah, sekarang bedakan ya. Coba lihat. Saya taruh di luar ini, terus saya bikin ulang kamarnya. Saya nggak tahu ini mau dibilang kamar boleh, mau dibilang peti boleh, mau dibilang apa boleh, ya. Sekarang objek ini mau objek ini mau sofa, mau apa, mau kulkas, mau apa. Ini kalau kalian saya suruh taruh di dalam kotak, kalian mau taruh di mana? Nah, kalau saya suruh taruh dalam kotak, kalian mau taruh di mana? Di tengah, bawa mundur 2 langkah, Pak. Tengah. Apa? Di tengah. Di tengah. Tengah. Sepakat di tengah. Sepakat di tengah situ? Ya Pak. Iya Pak. Kenapa? Jadi cantik. Nah, Biar seimbang. biar Coba, seimbang. Pak. Nah, lihat ya, lihat. Ketika kita meletakkan sebuah objek ya di dalam sebuah ruang, itu kita seperti apa ya? Kalau saya taruh di sini kira-kira gimana? Kalau saya taruh di sini kira-kira gimana? Masalah buat lo? Tidak di Pak, Tidak, bagus juga. Ya, pasti ada yang gregetan, Pak geser-geser kiri dikit Pak, biar ke tengah gitu. Pak ke sudut aja sekalian. Ya, iya kan? Nah, atau contoh lain, kalian misalnya ini sebuah ruangan besar, terus kamu masuk ke ruangan itu sendirian, biasanya kamu berdiri sebelah mana? Ya, berani nggak kamu berdiri di tengah sini? Katakanlah ini kamu. Katakanlah ini kamu nih. Sebesar itu ya. Berani nggak kamu berdiri di situ? Oke? Kayak mata ya. Ya, kalau ini kamu masuk dalam sebuah ruangan besar, nah kamu mau berdiri di mana? Ya, kamu mau berdiri di mana? Kalau ruangannya tidak boleh di Pak, di tengah-tengah saya. Di tengah-tengah? Iya. Sudah bisa lihat semua ruangan. Oke, ya.
Kalau bukan di tengah, biasanya kita mojok ke sini. Ya, mojok paling dekat pintu. Ya kan? Kalau kita jalan, paling kita gesernya ke sana, gitu kan, ke jalur yang paling pendek. Ya, apalagi kalau ini ruangannya asing gitu. Ya kan? Nah, sadar atau tidak bahwa sebenarnya penempatan objek atau penempatan kita sendiri dalam sebuah ruangan itu seperti ada yang mengatur loh. Ya, walaupun ruangan itu kosong, tidak ada tanda-tanda, maka kita sendiri selalu mencari apa yang menjadi patokan kita nih. Ya kan? Makanya kalian cenderung ke tengah. Ya, cenderungnya ke tengah. Kenapa? Kita merasa punya patokan nih, dinding ini, dinding ini, dinding ini gitu. Ya, nah, atau kita ke pojok sini. Kenapa? Kita terikat pada dinding ini. Ya, kita merasa lebih secure di situ. Ya, kalau tadi saya taruh di sini, misalnya saya paksa kamu berdiri di sini, ini kayak gelisah gitu, antara mau nempel ke dinding atau mau ke tengah. Benar nggak? Ya, ada nggak feeling seperti itu? Nah, itu yang terjadi dalam proses membuat layout. Ya, itu yang terjadi dalam proses membuat layout. Kita seperti menghadapi apa yang disebut dengan invisible layer. Ya, kita seperti menghadapi apa yang disebut invisible layer. Jadi seolah-olah ya di dalam ruangan itu ada sesuatu yang mengatur sehingga kita harus ada di sini. Ya, saya itu dari tadi posisi saya di sini itu sebenarnya gelisah gitu. Ya, bukan juga gelisah-gelisah gimana sampai nggak bisa tidur, enggak. Maksud saya lagi nggak di tengah-tengah meja nih, saya geser kiri ini. Ini meja saya ada di apa? Meja saya ada di nggak juga ke ujung meja. Ya, ini dong menghindari jendela yang terang benderang di belakang saya. Saya pengennya sangat ingin geser ke tengah. Gitu. Ya, tapi nanti view-nya tidak bagus. Jadi saya sedang mengatur layout saya di layar Anda. Ya, saya sedang mengatur layout saya di layar Anda. Walaupun sebenarnya secara fisik saya merasa tidak nyaman dengan posisi ini. Ya, nah lihat saya tidak nyaman karena saya tidak ada di center table saya, di center meja saya. Ya, tidak lazim saya merasa saya ada di posisi ini. Tapi ketika saya melihat tampilan saya di layar, ya, ketika saya melihat tampilan saya di layar, saya merasa ini pas, gitu. Pasnya di sini nih. Ya, kalau orang fotografi bilang, perhatikan posisi saya, apa bedanya ini sama di sini? Yang pernah belajar fotografi atau fotografer sudah sekalian, apa bedanya saya ada di sini sama saya ada di sini? Ini cerita lewat loh ya. Jadi seandainya saya sedang membuat foto tentang foto saya di ruangan ini di skema di lensa ini ya, ya toh, maka ini kayaknya posisi yang bagus. Kan kita objek utamanya Pak, jadi kalau kita terlalu ke kiri lebih kelihatan background, objek utamanya kayak hilang. Gimana? Kan ini ceritanya Pak jadi objek utamanya. Nah kalau Pak terlalu ke kiri sekali, background dia malah fokus ke backgroundnya bukan ke objek utamanya. Background maksudnya putih ini. Iya, ikan tembok tak Pak? Nggak ngerti, maaf. Yang temboknya Bapak itu kan background, terus Bapak sebagai objek utamanya. Iya, kalau Bapak terlalu ke kiri kan objek utamanya jadi hilang, malah orang fokusnya ke background, bukan ke Bapaknya. Jadi pengennya saya ke sini. Iya. Gitu, oke. Satu pendapat. Ya, saya pengen cari ada nggak fotografer di sini. Kalau saya di sini sama saya di sini itu bedanya apa? Nanggung kalau di kiri, maksudnya nanggung gimana? Ini posisi nanggungnya. Tunggu, saya kebalik ya. Ini saya angkat tangan kiri. Kalau kita berhadapan, bener nggak? Kalau di sini tangan kanan, Pak.
Maksud saya, kalau kita berhadapan, maka yang kau lihat saya ngangkat tangan kiri atau tangan kanan? Kiri, Pak. Kiri. Kiri. Benar ya? Oke, cocok. Berarti sebelah kirimu ya, sebelah kirimu ini ya. Iya. Ya, sebelah kirimu. Jadi kalau saya di sini nggak cocok, maunya di sini. Iya, Pak. Oke. Ya. Satu, tidak selalu center kalau kita mau membuat komposisi, ya, tidak selalu center. Justru lebih dinamis kalau kita ambil sepertiga ruang. Ya, akan lebih dinamis kalau foto ya, kalau foto. Lebih dinamis kalau kita ngambil sepertiga ruang. Jadi saya ada di sepertiga dari ruang kamera saya. Ya. Terus tadi saya bilang, apa bedanya saya geser sedikit ke sini sama ke sini? Ya, kalau saya ke sini, saya nggak di sepertiga, nanggung tuh. Ini yang nanggung. Satu. Dua, kalau orang fotografi itu bilang, jangan ada objek keluar dari kepala. Lihat. Lihat. Saya seperti Po. Tahu Po? Nah, tahu Po? Bukan Kung Fu Panda. Po. Bukan Po. Bukan Po. Bukan game Po, bukan. Teletubbies, benar Ananda. Po, benar ya? Begini ya, ada tanduknya ya. Iya kan? Kau melihat saya cuma bukan warna merah aja, gitu kan? Ya, ini distraksi nih. Ada tanduk, ada keluar di atas saya nih. Ya, so saya harus hindari. Ya, saya hindari itu satu. Kemudian saya ada di sepertiga layar. Dulu tiga, saya menutupi sedikit mengurangi cahaya terang di belakang. Nah, kembali ke layout, ternyata ada pertimbangan-pertimbangan di mana kita meletakkan elemen-elemen di atas sebuah desain. Termasuk kalau saya sedang mendesain tampilan kamera saya menempatkan diri saya itu di posisi mana. Ya, tadi saya sebut sepertiga di fotografi, di layout itu ada aturan rule of third. Ya, aturan sepertiga. Gitu. Ya, aturan sepertiga itu akan menghasilkan balance asimetri. Dan balance asimetri itu akan menampilkan kesan yang dinamis, dia seperti bergerak, ya. Kalau dia begini, ini konstan, apalagi namanya stabil, ya. Kalau saya di tengah, ini balance simetri, ya, kiri kanan sama. Tapi kalau ke sini, ini balance asimetri, ya. Aturannya atau guideline-nya adalah the rule of three. Nah, apa sih the rule of three itu? Nah, itu yang nanti kita sebut sebagai invisible layer. Ada garis-garis yang mengatur, tapi sebenarnya kita nggak lihat. Kita hanya by feeling, oh ini harusnya di sini, ini terlalu ke kanan, ini terlalu ke kiri, ini harusnya di tengah. Gitu. Ya, saya kasih ilustrasi begini. Ya, ini. Seperti tadi ruangan yang terus saya minta kalian menempatkan sofa, ya, pasti sebagian besar, bukan pasti, kemungkinan sebagian besar dari kalian itu akan menempatkannya di tengah. Ya? Ya kan? Maka terbentuk pola baru. Ini saja ini pasti kita melihat dari tengahnya ini sama tengahnya ini. Itu yang ngatur siapa? Kan nggak ada. Ya kan? Tidak ada garis di sini yang mengharuskan ini ada di tengah. Tapi kita ngerasanya ini pasnya di sini. Nah, itu yang disebut dengan invisible layer. Ya, ketika ada objek baru di sini, maka invisible layer-nya berubah lagi. Ya, kita seperti melihat ada ruangan baru di sebelah sini sama sebelah sini. Ya, jadi ketika kita menempatkan objek lagi, kita berorientasinya mau di sini atau di sini, itu lain lagi, berubah lagi. Gitu. Gara-gara ada objek lain di dalamnya. Ya, misalnya, ini ada ruangan lagi nih di sini. Lihat, ada seolah-olah ada garis-garis yang mengatur. Jadi ketika kita menempatkan objek lain, kita pengennya lurus terhadap ini,
atau lurus terhadap ini, di sisi ini atau di sisi ini. Ya, ada feel seperti itu. Makanya kalau menempatkan figura foto misalnya atau cermin di dinding, kita merasa itu kalau ketinggian sih pasti garis mata ya, tapi kita merasa ini ke kiri, ini ke kanan, itu berdasarkan apa coba? Ya, mungkin ada pintu di situ, mungkin ada lemari di situ, ya. Jadi antara lemari sama pintu ini senternya. Nah, itu yang disebut invisible layer. Ada objek lain yang mempengaruhi kita menempatkan satu objek lagi. Gitu. Sehingga layout itu tidak seperti barang dihambur. Jadi kamu gunting-gunting kertas kecil-kecil, ya. Kamu gunting-gunting kertas kecil-kecil, terus dihambur, ditaruh di atas kertas, ya kertas besar, terus digambar berdasarkan hamburan itu. Nah itu namanya bukan melayout. Ya, layout itu ada keteraturan, ada ikatan antara objek yang satu dengan objek yang lain, antara objek dengan ruangnya. Ya, jadi kalau kita melayout itu, kita pasti akan memperhatikan satu ruangnya, kedua keterikatan antara objek. Ya, kenapa? Ada yang disebut dengan invisible layer itu. Ya. Ini pasti orientasinya di sini kah, gitu. Nah, ini adalah garis-garis yang mungkin akan mempengaruhi kita ketika kita meletakkan objek kedua. Ini objek pertama. Ya. Nah, ketika kita akan meletakkan objek kedua, ada garis-garis yang akan mempengaruhi kita, padahal garis itu sebenarnya nggak ada. Ya, makanya disebut invisible layer. Ini contoh. Ya, ini biasanya cover buku kayak gini ya. Ya, cover buku kayak gini nih. Lihat. Ya, kenapa sih mesti dibuat begini? Gitu. Ya, ada garis, seolah-olah garis itu mengatur bahwa kalau ini tulisan, ini foto, maka tulisannya harus begini. Atau di sebelah kiri sini. Ya. Nah, dengan demikian, ketika kita membuat layout, elemen-elemen tadi itu tidak seperti diletakkan begitu saja. Tapi kita harus lihat keterkaitannya dengan ruang dan elemen lain yang sudah ada di situ. Ya, dengan demikian, nanti desain kita itu tidak seperti berhamburan tanpa arah. Nah, garis bawahi arah ya, ada lagi cerita lagi tuh tentang arah. Oke? Paham ya sampai sini ya? Ya, ini natural kok. Ya, kemudian diangkat jadi kaidah bahwa ketika kita melayout, kita harus ikuti feeling itu. Ya, kita harus ikuti pola itu. Saya harus lurus sama meja, saya harus lurus sama pintu, saya harus ada di sudut jendela misalnya. Ya kan? Nah, jendela, pintu, itu kadang-kadang mempengaruhi kita untuk meletakkan sebuah objek. Ya, kalau sudah ada objek di dinding, itu akan mempengaruhi kita meletakkan benda lain pada sisi dinding itu. Itu melayout namanya. Ya, nah, ada panduan-panduan layout yang sebenarnya tinggal kita pakai. Contoh tadi yang saya sebut, rule of third itu di fotografi ya, di mana ruangan frame layar itu ya begini, itu kita bagi tiga ruang. Ya, kemudian menempatkan elemennya pada sumbu-sumbu rule of third-nya. Seperti itu. Atau sekali grid, kotak-kotak. Ya, atau center point. Ya, balance, simetri, kiri kanan sama. Nah, itu panduan-panduan layout yang umum digunakan. Ya. Nah, tadi saya katakan arah. Ya, arah. Kalau kita mendesain sesuatu untuk dibaca, ya, kalau kita mendesain sesuatu untuk dibaca, maka kita harus mempelajari pola apa yang disebut dengan eye flow. Eye flow itu gerakan mata. Ya, karena kebiasaan kita membaca itu dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah. Ya nggak? Ya, kebiasaan kita itu membaca dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah. Jadi kita pasti baca yang dari kiri ke kanan dulu, terus kita bacanya yang dari atas. Ada nggak yang baca
artikel atau majalah atau apa di lembaran begini, terus yang dibaca dari bawah dulu, ada? Ada ya? Ya, pasti kita baca dari kiri ke kanan, ya, terus dari atas ke bawah. Jadi kalau kita lihat eye flow kita, aliran mata kita, itu kita dari sudut sisi ini, ya, terus ke bawah, seperti gambar ini. Ini, ya. Aliran mata itu kita seperti mengikuti arah ini. Kenapa? Kita terbiasa membaca dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah. Kecuali orang Arab. Saya nggak tahu orang Arab itu berlaku nggak ini. Ya. Nah, ketika kita membuat desain sesuatu yang untuk dibaca orang, kita sebaiknya memperhatikan eye flow ini. Ya, memperhatikan arah aliran mata ini. Dan ada catatan, hindari gerakan mundur. Jadi jangan taruh sesuatu di sini, sesuatu yang penting itu jangan taruh di sini. Kenapa? Itu tidak dilewati mata. Ya, jangan taruh headline-nya di bawah sini, terus berharap bahwa orang akan membacanya dari sini ke atas, gitu, dari arah kanan ke atas. Ya, itu bikin pegel itu bacanya. Nah, dari panduan ini ada yang disebut dengan Gutenberg diagram. Ini yang selalu dipakai oleh mereka yang bekerja di bidang publishing, ya, percetakan, termasuk desain pasti, ya, di mana ketika mereka mendesain sebuah halaman, mereka ngikut pola ini. Pola ini merujuk pada eye flow ini. Ya, ini namanya Gutenberg diagram. Pertama, area optik, ya, disebut primary optical area, area optik utama. Jadi kemana mata kita? Kalau saya kasih Anda baca lembaran kosong ini, ayo, kalian cari pertama kali di mana? Ya, saya kasih baca kamu lembaran kosong ini. Mana yang pertama kamu lihat? Kalau ada objek, maka itu jadi focal point kan? Ya, kalau saya taruh objek di sini, maka ini jadi focal point. Pasti matamu langsung ke spidol ini kan? Itu focal point. Cari yang berwarna deh. Yang berwarna apa ya? Ya, kalau saya kasih objek di sini warna merah, pasti matamu langsung ke warna merah. Gitu. Tapi sekarang kalau kosong, ya, kalau kosong matamu kemana? Jangan ke saya. Matamu kemana? Nah, kata Cindy orang baca komik dari kanan ke kiri. Oh, itu kan beda-beda, itu kan layoutnya aja beda-beda gitu kan, ganti-ganti. Terus nanti ada tanda gitu, ini 1, 2, 3 gitu ya. Lihatnya Doraemon, jangan lihat Doraemon. Saya tanya, kertas kosong, Cindy. Ya, kertas kosong. Kalian pasti ngelihat kemana duluan? Kertasnya, Pak. Kertasnya, di atas kertas kalian lihat kemana? Ini nih kertasnya. Kalau kertasnya kosong ya, ke kertasnya doang. Nah, pasti kalian lihat sini kan? Ya, langsung nyarinya pasti kiri atas, bener nggak? Ada nggak tulisan di kiri atas? Iya. Ya, jangan lihat Doraemonnya ya. Ya, kita pasti nyarinya kiri atas. Makanya itu dianggap sebagai primary optical area. Perhatikan judul-judul majalah ya, majalah, brosur itu bagian kiri sini itu biasanya ditempatkan focal point. Jadi sudah focal point, sudah menonjol sedemikian rupa, ditaruh lagi di primary optical area ini. Ya kan? Gitu. Jadi kalau mau informasi itu terbaca pertama kali, maka tempatkanlah dia di primary optical area. Kemudian aliran mata itu nanti akan bergerak ke kanan bawah. Ya, di sini terminal angkor, jadi ujungnya di sini. Nanti setelah orang sampai ke kanan, jadi orang baca itu dari kiri atas ke kanan bawah, ya. Nanti setelah orang baca ini ke bawah, baru habis itu dia nyari-nyari, ya ini ya, apalagi dia nyari-nyari, apalagi yang bisa didapatkan detailnya, ya, itu baru dia backward. Jadi
dia baca dulu dari primary objek primary areanya, primary optical areanya ke bawah, ya. Habis itu baru nyari-nyari detail dengan backward movement. Jadi kita mundur gitu. Ya. Seperti itu. Kemudian ada yang disebut dead spot ini. Ini dead spot. Ya, ini titik mati, artinya kadang-kadang informasi yang ada di sini itu nggak dibaca. Ya, kadang-kadang informasi yang ada di sini itu nggak dibaca. Jadi perhatikan, ada iklan ada iklan pokoknya iklan diskon misalnya, diskon 99%, bukan diskon, itu gratis. Ya, iklan di sini diskon 90, jadi POA-nya nanti diisi diskon, orang langsung tuh tadi, diskon, terus di tengah-tengah sini 99%. Ya, nanti perhatikan di daerah dead spot, ya, di situ biasanya tertulis syarat dan ketentuan berlaku, gitu kan? Ya, hanya berlaku pada tanggal 31 Juni. Ya, ya kan? Jadi diskon 99%. Terus nanti di sini ditaruh hanya berlaku pada tanggal 31 Juni. Ada 31 Juni. Ya. Yang begitu ditaruh di daerah-daerah yang kecil-kecil sini, di sini atau di atas sini. Kenapa? Ini adalah daerah mati. Yang kadang-kadang, kenapa disebut daerah mati? Karena kadang-kadang orang nggak perhatikan bagian situ. Ya, kadang-kadang orang nggak memperhatikan bagian itu. Ya, gitu. Gratis pada hari Sabtu. Ya, makan gratis pada hari Sabtu. Terus nanti di bawah sini, di sudut atas sini tertulis jam buka Senin sampai Jumat. Ya, ya. Jadi kalau orang nggak baca, ya, ditaruh di atas sini. Jadi gratis, makan gratis Senin sampai makan gratis pada hari Sabtu. Terus di sini ada jadwal bukanya, dia taruh di sini. Ya, jam buka Senin sampai Jumat. Ya kan? Ya, ditaruh di daerah yang kadang tidak dibaca, makanya disebut dead spot. Oke? Ya, ini jadi acuan ketika kita melayout sebuah halaman. Kita berdasarkan pada eye flow, aliran mata. Makanya perhatikan, desain-desain itu banyak-banyak bentuknya judul majalah itu kiri atas, gitu kan? Terus headline-nya di kanan bawah. Ya, headline-nya di kanan bawah. Nomor terbitannya itu di atas sini. Karena kadang-kadang orang nggak perhatikan. Ya, catatan-catatan kecil ditaruh di sini. Gitu. Oke? Nah, kalau halamannya dilipat, ya, kalau halamannya dilipat, jadi kalau desain itu halamannya dilipat dua begini, maka eye flow-nya berubah. Kalau cover depannya pasti masih sama ya, eye flow-nya begini, ya toh? Tapi kalau dia dua, ya, maka eye flow-nya berubah. Ketika kita buka seperti ini, maka yang pertama kita lihat itu adalah tepi kanan atas ini. Ya, kita lihat apa yang ada di sini. Kelihatan-kah? Kelihatan yang saya tunjukin? Ya, kita lihat apa yang ada di atas sini. Terus kita cari apa yang ada di kiri. Baru kita lanjut ke kanan. Ya, maka eye flow untuk double page. Kalau desainnya double page, ya, ya saya nggak tahu apakah nanti Anda akan bikin visualisasi pakai dua halaman. Ya, tapi kalau bisa sih satu halaman aja. Ini biasanya desain di majalah atau koran atau booklet, brosur, ya. Kalau dibikin dua double page, maka eye flow-nya itu biasanya seperti ini. Ya, jadi kita lihat bagian yang terbuka duluan, kanan atas, lalu kemudian kita lihat apa yang di kiri, baru kembali ke kanan. Kalau dia
folded. Ya, itu 2 halaman folded. Kenapa? Kalau kebuka gini kan langsung kelihatan di sini. Ya kan? Gitu. Itu juga alasannya kenapa nomor halaman itu ada di kanan bawah. Ya, nomor halaman biasanya ditaruh di kanan bawah, karena begitu kebuka kita langsung tahu itu halaman berapa. Ya. Kemudian kalau di layar, kalau Anda mendesain tampilan untuk di layar, maka iFlow-nya lain lagi. Ya, iFlow-nya itu lurus sambil nengok kiri kanan. Ini adalah perilaku kita membaca informasi di layar. Ya, jadi berbeda kita baca informasi. Kalau kita baca cetakan itu kiri atas ke bawah kanan, ya. Tapi kalau kita baca di layar, maka yang kita lihat itu dari atas ke bawah. Jadi alur utamanya atas ke bawah. Nanti kita lihat apa yang ada di samping, apa yang ada di kanan, apa yang ada di kiri. Seperti itu. Ya, makanya desain halaman web. Nanti mudah-mudahan kita ketemu di desain web ya. Desain halaman web itu biasanya ada left side, ya, ada left sidebar, sidebar ya. Ada sidebar left, ada sidebar right. Ya kan? Kenapa? Karena di layar itu pola orang membaca itu seperti ini. Jadi, informasi utama itu letakkan di tengah. Ya, informasi utama letakkan di tengah. Kalau Anda membuat visualisasi, kemudian ada elemen grafis yang akan Anda tonjolkan sebagai focal point atau informasi utama, maka tempatkan dia pada alur ini. Ya, nanti yang nggak penting-penting taruh di kiri kanan. Bukan tak penting sih. Kalau nggak penting nggak usah ditampilkan. Ya, yang mensupport, yang relevan, yang menambah informasinya bisa ditaruh di kiri atau di kanan. Tapi alirannya dari atas ke bawah. Ya, gitu. Kenapa? Karena pola kita membaca web, membaca informasi di monitor, itu kan pakai scrolling. Yang pertama kita buka itu pasti paling atas kan, terus kita scroll ke bawah. Jadi ini sebenarnya perilaku scroll nih. Ya, scroll ke bawah, habis itu baru kita lihat kiri kanan. Ya, gitu. Jadi beda layout ketika kita mendesain visualisasi untuk ditampilkan di layar sama visualisasi untuk ditampilkan di cetakan. Oke, ya. Nah, layout yang paling umum itu adalah grid. Jadi grid itu ada garis-garis bantu, ya, kotak-kotak horizontal dan vertikal, sehingga kita bisa menempatkan elemen-elemen itu mengikuti pola grid itu. Ya, grid itu akan membantu untuk membuat desain yang konsisten. Jadi kalau kita bikin lebih dari satu halaman, nanti halaman 1, halaman 2, halaman 3 itu kita seperti mendapatkan suasana yang sama. Ya, kenapa? Gridnya sama, barisannya sama. Ya, jadi konsistensi visual namanya. Seperti ini. Jadi contoh, ini grid, ini garis-garis bantu, ya, garis-garis bantu horizontal dan vertikal, horizontal vertikal. Elemen-elemen, kebetulan ini elemennya semuanya teks, ya, itu ditempatkan dengan merujuk pada grid ini. Desain gridnya ya itu adalah masing-masing desainer mau layoutnya seperti apa, tapi umumnya kalau dia cetakan kira-kira gridnya seperti ini. Ya, ini contoh grid nih. Ini ada bukunya tapi sudah tua sih, tapi masih bisa dirujuk. Nah, tapi ketika muncul infografik, ya, di zamannya infografik, itu infografik baru mulai disebut infografik itu belum lama, saya nggak tahu persis kapan, tapi nanti di belakangan. Nah, ini adalah panduan,
ya, panduan untuk melayout infografik. Pak, apakah itu tidak ngikut layout yang kemarin? Ya, yang tadi, ya, ikut Gutenberg diagramnya, ikut iFlow-nya, ikut grade-nya, ya. Masalahnya, problemnya sebenarnya ngikut, ya, sebenarnya ngikut. Tapi problemnya kadang-kadang elemen infografik itu banyak, ya, elemen infografik itu banyak. Jadi harus pinter-pinter membuat layout supaya satu, informasinya sampai secara runtut. Itu problemnya infografik, ya. Satu infografik itu biasanya ada chart, ada teks, ada gambar yang mendukung, yang saling melengkapi, dan itu harus bisa dibaca secara runtut. Masalahnya dia bukan teks yang kita baca dari kiri ke kanan, atas ke bawah, gitu, ya. Dia kombinasi teks, chart, gambar, dan lain-lain. Banyak elemen yang kita pakai. Maka perlu ditata dengan baik, ya. Tidak ada harga mati sih sebenarnya. Yang penting runtut, itu aja. Nah, di sini ada beberapa contoh. Ada di sini, ya. Ini websitenya ada di sini. Best of visual arrangement. Jadi ini yang dianggap kira-kira bagus untuk membuat infografik, layoutnya infografik. Kalau cuma satu chart, satu diagram saja, ya, satu grafik saja, ya tidak masalah, ya kan? Seperti tadi koleksinya Michelle, Theo sama siapa satu? Natasha, ya, koleksinya. Itu cuma satu chart saja kan? Ya. Itu cuma satu chart saja yang ditampilkan. Udah tinggal di tata letaknya gampang. Tapi kalau dia infografik, itu kompleks. Ya, mau ngikut pola yang tadi juga terlalu kaku, nanti ada yang tidak masuk, gitu. Apalagi kalau banyak banget informasinya, grafiknya banyak, teksnya banyak. Maka ini barangkali bisa jadi panduan. Bukan yang terbaik, tapi kira-kira layaklah untuk diikuti. Ya. Walaupun yang nulis bilang best, gitu ya. Ya, sah-sah saja Anda nanti bikin infografik terus bilang ini best layout, silakan. Kita lihat aja contoh-contoh, ya. Satu, ini useful bait, mereka namakan useful bait. Ini kalau banyak tipe datanya, ya, ini sih dilurusin aja nih. Bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, ya. Jadi tadi kan masalahnya infografik banyak informasinya. Dan kita harus sajikan dengan runtut, karena mereka saling melengkapi. Nah, paling simpel adalah lurus. Ya, lurus. Info pertama, info kedua, info ketiga, dan seterusnya. Ya, gitu. Atau, ini, comparison, perbandingan. Kadang-kadang kita membuat visualisasi membandingkan. Laki, perempuan, timur, barat, ya, Indonesia, Asia, atau Indonesia, Singapura, misalnya. Ya, gitu. Oke, saya tiba-tiba ingat, saya baca tadi malam Singapura itu sekarang lagi ngantri vaksin Sinovac. Ya, karena ternyata vaksin yang diproduksi oleh Pfizer itu dia rentan terhadap varian virus, ya. Jadi ternyata variannya itu nggak mempan. Jadi dia tidak berfungsi pada varian virus yang baru. Jadi sekarang di Singapura itu mereka mau bayar mahal untuk dapat Sinovac. Ya, alhamdulillah kita bersyukur Indonesia vaksinnya lebih banyak Sinovac. Bahkan semuanya saat ini itu Sinovac. Sekedar info. Pas saya ngomong Singapura, saya baru baca tadi pagi informasinya. Oke, kembali ke sini. Kita comparison, ya, membandingkan. Jadi layoutnya kita bandingkan. Chart yang satu dengan yang lainnya kita bandingkan kiri kanan. Ya, chart yang satu dengan yang lainnya kita bandingkan kiri kanan. Ya, ini contoh comparison. Membandingkan. Jadi dia dipisah secara vertikal. Ini nanti hasilnya secara balance, ya, pasti hampir simetri vertikal kiri kanan. Nah, kecuali datanya kan nanti beda. Atau pernah lihat
pernah lihat yang namanya apa? Piramida penduduk. Ya, piramida penduduk. Piramida penduduk itu kiri kanan, laki perempuan. Kalau gitu ya. Nah, heavy data. Ini kalau datanya banyak, ya banyak grafiknya. Ya lihat, ya diatur aja. Tapi lihat urutannya runtut gitu. Ya, grafik yang berurutan diatur. Ya, grafik yang butuh penjelasan diatur. Ya, sebenarnya sih enggak. Ini hanya contoh ya. Jadi bukan saklek harus seperti itu. Kalian bisa lihat layout infografik yang kalian sudah koleksi, ya mana yang bagus itu silahkan diacu. Ini kalau contoh roadmap itu memang bercerita tentang urutan, ya roadmap itu memang bercerita tentang urutan. Jadi katakanlah misalnya ini adalah perjalanan Simi Karisma dari tahun 2000 sampai hari ini misalnya, maka ya tentu dia akan menjelaskan secara urutan. Walaupun urutannya tidak selalu belok gini ya bisa saja dia belok gini, zigzag aja gini, ya gitu. Kita bisa buat layout untuk menggambarkan sebuah urutan. Ini timeline, ini sama ya roadmap ini tahap-tahap. Kalau ini timeline itu biasanya sejarah ya atau planning ya. Timeline itu biasanya digambarkan lurus. Jadi kalau misalnya ceritanya panjang, timeline-nya itu akan panjang ke bawah. Ya, gitu. Jadi event apa di sini, event apa di sini, event apa di sini. Yang nggak harus begini, kadang-kadang bisa juga timeline-nya garis waktunya ditaruh di kiri, lalu kemudian event-nya ditarik ke kanan. Bisa. Ya. Nah, lagi-lagi bukan harga mati. Ya toh? Visualize artikel. Nah, ini ini harusnya kita dahului sama pembahasan tentang infografik. Infografik itu isinya macam-macam. Tapi karena kita masih dalam konteks konsep desain, maka layoutnya saya bahas dulu. Baru minggu depan kita bahas infografik. Ya, jadi konsepnya kita bahas dulu. Nanti minggu depan baru kita bahas infografiknya. Nah, di infografik itu ada macam-macam konten. Ya, salah satunya adalah visualize artikel. Jadi artikel yang sebenarnya dia berbentuk paragraf, cuman orang malas baca. Supaya orang mau baca, orang tertarik untuk baca, dia tidak dibikin paragraf, dia dibikin item-item. Ya, itu yang disebut dengan visualize artikel. Nanti kita bahas minggu depan infografik. Ya, minggu depan konsep desain udah, ini layout terakhir konsep desain. Minggu depan kita kembali, tapi fokus pada infografik. Nah, artikel yang divisualisasikan. Jadi ceritanya ada naskah panjang, ya bertele-tele ditulis berparagraf-paragraf, nggak enak bacanya, itu diringkas dalam bentuk visualisasi. Maka disebut dia visualize artikel. Kira-kira bisa digambarkan dengan infografik. Contohnya nanti minggu depan. Ya. Ini contoh lain dari sumber yang lain. Jadi tadi saya katakan tidak ada harga mati gitu. Ya, hanya buat contoh-contoh saja. Ini yang timeline. Ya, ini yang tadi heavy ya, gambarnya banyak. Ya, ini visualized artikel. Ini yang runtut seperti biasa. Jadi intinya sih tidak ada keharusan, ya. Jadi yang saya sajikan di sini hanya contoh. Contoh Anda boleh ikut, boleh enggak. Ya, tapi prinsip-prinsip layout tadi tentang keterikatan antara satu elemen dengan elemen yang lain, tentang iFlow itu tetap harus Anda perhatikan. Kalau tidak, nanti desainmu akan kelihatan seperti elemen itu dihambur, gitu, berhamburan tanpa arah. Lihat. Perhatikan ini ya, ini kenapa lurus? Coba, ya kan? Ini kenapa kiri kanan gitu, tapi tetap ini lurus. Nah itu tadi invisible layer, ya. Ada garis-garis yang mengatur, tapi kita nggak lihat. Oke? Simetri itu pun juga ada garis mengatur, ada garis tengahnya gitu. Seperti kalian menempatkan sofa di dalam kamar, terus langsung mau taruh di tengah.
Ya. Oke. Contoh lain saya kira tinggal dilihat. Ya, ini adalah website yang menawarkan layout yang menarik untuk jadi acuan ketika Anda mendesain sebuah infografi. Oke. Seingat saya ini adalah slide terakhir. Betul? Ya. Kalau ada yang mau didiskusikan silakan. Masih ada 8 menit waktu kita. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Ya. Jadinya itu bisa saya ambil kesimpulan sedikit bahwa invisible layer itu sama kalau misalnya saya edit di suatu software yang namanya tuh grid lines itu. Garis Apa grid line. namanya? Bisa Ya, saya betul. katakan Ya, grid line ya? headline, betul. Oh iya. Okay. Betul. Itu biasanya kalau kita menggunakan software desain, ada namanya template. Ya. Ya kan? Nah, template itu sudah membuat guideline yang tinggal kita ikuti. Dan itu pasti sudah mengikuti pola grid atau pola center atau pola simetri dan sebagainya gitu. Jadi invisible layer-nya itu sudah ada malah, gitu kan? Dia tunjukkan. Jadi kita tinggal menempatkan elemen itu ngikuti itu. Oh, sama. Gitu. Iya. Atau misalnya kalau ada Anda misalnya pakai software desain yang menggambar dari from sketch ya, jadi gambar dari nol. Ada guideline yang biasanya ditarik dari Mistar. Pernah juga? Nah, guideline itu kan untuk memvisualkan invisible layer tadi gitu. Ya kan? Oh. Ya kan? Guideline, jadi kita tarik dari Mistar, biasanya ada garis putus-putus kita tempatkan. Itu gunanya apa coba? Itu kan meluruskan elemen-elemen, gitu kan? Dengan begitu kita mengakui invisible layer itu dan kita tempatkan di mana kita mau gitu. Ya, jadi guideline itu akan menegaskan ini loh panduan kita, ini loh invisible layer tadi. Gitu. Ya kan? Nanti guideline itu nggak ikut dicetak, tapi itu akan membantu kita menempatkan elemen rapi. Ya, itu yang namanya melayout, bukan dihambur gitu ya. Ya, oke, pertanyaan bagus Theo. Ada juga misalnya software grafis yang sudah kasih grid, ada nih kotak-kotaknya. Ya, ingat waktu kita belajar matematika SMP, itu guru matematika kita suruh bawa kertas berpetak. Ingat nggak? Dapat nggak kamu? Atau kok belajar matematikanya sudah pakai software? Saya masih pakai kertas berpetak. Iya, ada Pak, ada. Nah, ada software desain grafis yang begitu kita buka, itu sudah langsung ada gridnya. Nah, itu akan membantu kita membuat layout. Ya, itu. Oke, jadi prinsipnya ketemu ya. Ya, Anda pakai software grafis itu juga menerapkan konsep itu pasti. Ya, ada lagi. Memang kalau mau cepat, ya dari software desain, buka aja template-nya. Nanti tinggal diganti-ganti kan isinya. Tapi posisinya udah diatur dan template-template yang mereka bikin biasanya udah bagus. Kan? Iya, Pak, tinggal dikasih. Iya, itu kalau mau cepat. Tapi ya mau bikin template sendiri juga silahkan. Iya. Ada lagi? Thank you, Theo. Silakan kalau ada. Terima kasih. Pak, Ya, Cynthia. bisa dibagi slide-nya sama record-nya, Pak. Iya, pasti saya bagi. Oke, Pak, makasih. Lengkap yang di Classroom kan? Yang minggu lalu tidak ada, Pak. Tidak ada. Oh ya, sorry. Oke, nanti saya lengkapi ya. Oh ya, karena kalian mau ingat ya, kelas ini yang kelas teori UAS-nya tes ya. Ya, ujian teorinya ada. Ya. So, nanti saya lengkapi. Oke, ada lagi. Thank you, Cynthia. Pak, grafiknya terserah aja lagi temanya, Pak. Apa itu? Yang grafik buat minggu depan. Sekarang Anda boleh lihat dari sisi layout, ya. Mau bahas tipe apa, tipografinya, mau bahas elemen dan prinsip desainnya juga tetap boleh. Cuma dari hari ini
kalian sudah boleh menambahkan pembahasan tentang layout. Oke ya? Iya. Ada lagi? Udah? Oh, Natasha minggu lalu. Oke, sorry ya, nanti saya lengkapi. Thank you, Natasha. Ada lagi? Masih ada 3 menit. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya kira untuk hari ini itu yang bisa kita bahas. Dan itu adalah bagian terakhir dari konsep desain grafis dalam mata kuliah ini. Ya, kalau cerita konsep desain grafis itu mahasiswa D3, diploma 3, itu 1 semester ada kuliahnya desain grafis. Anak TI yang ambil peminatannya di grafis, ada konsep desain grafis, itu juga 1 semester belajar itu. Saya itu belajar lebih dari 3 semester desain grafis di teknik arsitektur. Konsep desain. Nah, nggak mungkin lah, Anda bukan fokusnya di situ, jadi kebetulan kita bahas tentang grafik dan visualisasi, maka untuk unsur visualisasinya, kita perkuat dengan konsep desain grafis. Makanya saya cuma siapkan 5 atau 4 nih. 5 sesi ya. Elemen, prinsip, color, tipografi layout, 5 ya. Saya hanya siapkan 5 sesi untuk konsep desain grafis. Minggu depan kita akan bahas tentang infografi. Kembali ke pembahasan visualisasinya. Ya, pembahasan visualisasi datanya. Oke? Saya kira demikian. Ya, terima kasih banyak untuk perhatian dan kerjasamanya hari ini. Kita ketemu besok di kelas praktikum. Ya, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak.